Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Today we will discuss about news item. News item. What is news item? Before we have already known about several genres of several text, just like procedure text, descriptive text, and then narrative text, and report text. And now we'll come to news item. Jadi sebelumnya kita sudah belajar berbagai macam teks ya, tentang ada procedure text, report, naratif, deskriptif. And now we come to the news item. Sekarang kita sampailah ke materi news item. What is news item? Apa sih news item? What kind of text? News item is used to report to the readers, listeners, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi news item itu adalah teks yang digunakan untuk melaporkan kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa tentang kejadian-kejadian yang dianggap penting. Nah, jadi ini menceritakan melaporkan. Kalau melaporkan berarti based on the fact, yang berdasarkan fakta, not imagination. Kalau imagination itu narrative text. Nah, kalau ini based on the fact, berdasarkan fakta, and newsworthy, penting. Ya, kalau tidak penting, we have recount text. Nah, bedanya the difference between recount text and news item. Ya, kalau recount text itu menceritakan tentang kejadian pengalaman masa lampau dan itu tidak begitu penting bagi halayak umum. Tetapi kalau news item itu menceritakan tentang kejadian yang dianggap penting untuk halayak umum, ya, untuk publik. Nah, what is the generic structure? Generic structure dari news item itu, there are newsworthy events, background events, and sources. Newsworthy events, records of the event in summary form. Jadi pada paragraf pertama itu adalah ringkasan dari berita kejadian yang akan dilaporkan, ya, tentang siapa, kejadian apa, what happened to whom, ya, siapa saja yang terlibat, ya, di mana, itu secara singkat, ya. And then after that, background of events. Background of event it is to elaborate what happened to whom in what situation or circumstances. Jadi dalam paragraf berikutnya itu adalah mengelaborasi, mengeksplor, menceritakan kronologis kejadian, ya, lebih detail gitu. Kemudian the last is sources. Nah, sources is the main point. Ini harus ada, ya, harus ada di news item. What is sources? Original comments by participants, witnesses to, and authorities, expert to event, etc. Jadi apa sih sources? Sources itu adalah sumber, ya, sumber atau kesaksian dari siapa saja yang terlibat pada suatu kejadian tersebut. Nah, ini yang membedakan dengan text recount, ya. Kalau news item harus ada sumber atau saksi, ya, yang terlibat di situ, yang menandakan bahwa berita yang disampaikan itu adalah valid. Oke. Next, language feature-nya. Nah, language feature is short, telegraph, and information about story captured in headline. Language feature itu gaya bahasanya, ya, gaya bahasa, penampilan bagaimana teks itu harus disusun. Nah, ini harus, kalau news item itu must be short, harus pendek, tidak boleh bertele-tele. Telegraphic information berarti harus efektif dan informatif, ya, tentang suatu kejadian yang dirangkai dalam suatu headline. Headline itu adalah judul dari sebuah berita. Jadi kalau kita ada dengan membaca judulnya, by reading the headline, we'll have an overview in advance. Jadi kita mempunyai pandangan atau gambaran di depan tentang apa sih berita ini, ya. Jadi title-nya, judulnya, headline-nya must be interesting, harus menarik. And the second, use of the material process action verb to retell the story or event. Jadi menggunakan kata-kata kerja yang proses, ya, tentang kata-kata kerja yang menceritakan tentang kejadian, ya, proses, ya, melakukan ada
action di situ, ya. And the third use of the projecting verbal process source. Yes. For example, the police said the witness told. Ya, jadi ini ada kata-kata apa ya? Ada kata-kata ini yang sebagai penanda kalau ada source-nya, ada sumbernya, itu ada kata said, told itu. Sang polisi berkata atau berdasarkan kesaksian dari siapa ya, kesaksian itu berpikir bahwa atau menyatakan bahwa, nah itu tuh harus ada di situ. Jadi menandakan ya, to prove that the text is not based on imagination, bahwa teks tersebut itu tidak berdasarkan imajinasi but based on the text. And next, using adverb like badly injured, the most beautiful bride in the world, ya, menggunakan kata-kata keterangan ya. And then next, focus on circumstances. Last night, just this morning, at the time. Jadi ini ada menunjukkan waktu-waktu tertentu yang jelas, of course, in the past ya, sudah lampau gitu ya. Last night, just this morning, at the time, seperti itu. Okay, next, for the example. Nah, we come to the example. There is March 11, 2011. Nah, ini contohnya. Biasanya kalau berita itu pasti ada didahului dengan pertama the first headline ya, in the above. Pertama adalah judulnya di atas, and then after that the place and the date. Kemudian ada tempat dan tanggalnya ya, tanggal laporannya gitu kan. Tempatnya di mana? Jakarta, Semarang, ya, New York. Nah, itu terus tanggalnya berapa. Nah, and then the first paragraph we call it as newsworthy event. Paragraf pertama kita sebut dengan newsworthy event ya. The next paragraph we call it as background and elaboration. Ya, background, latar belakang atau elaborasi atau kronologis kejadiannya ya. And the last is source of information. Nah, ini news event. The people of Japan divinely meet our thoughts and prayers at 2:46 p.m. local time. Nah, di sini kita lihat di sini kejadiannya di Jepang, kemudian ada waktunya, apa yang terjadi di situ. Nah, was struck, ada gempa ya. Japan was struck by an magnitude earthquake. Nah, what happened? There was earthquake where in Japan ya. Nah, itu dari when we read the first paragraph, ketika kita membaca paragraf pertama itu kita sudah ada gambaran. Oh, ada gempa di Jepang ya, yang menyebabkan tsunami ya. Earthquake resulted in a tsunami. Sudah, itu secara umumnya. And after that we come to the next paragraph. Setelah itu kita ke paragraf berikutnya, dijelaskan kronologisnya lebih rinci. A second major earthquake of 7.4 magnitude bla 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 bla. Nah, itu lebih apa, itu dijelaskan kekuatan gempanya, kemudian dampak yang ditimbulkannya ya, apa saja yang terdampak. Nah, itu ada di elaboration. And then the next source information. Nah, ini sumber informasi itu dari mana? Itu harus ada saksi ya, atau witness. Nah, singer or songwriter Mary Digby is currently in Japan and has been tweeting about the devastating disaster around 8 p.m. She tweeted, "Oh wow, big earthquake in Tokyo." Nah, ini ternyata berita ini diambil sebagai bukti bahwa berdasarkan tweetan itu posting lewat Twitter oleh seorang penyanyi, yaitu Mary Digby. Nah, Mary Digby ini as a source of information, sebagai sumber berita. Okay, that's all for explanation about news item. I hope you can understand well, and if you want to get more information, you can do browsing or reading the books about news item. Thank you for your attention and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.